Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2026 kita boleh bersama-sama lagi ya. 11 hari lagi kita sudah selesai puasa raya 40 hari ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan merenungkan dari kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayat 28. 1 Samuel pasal 23 ayat 24 sampai 28 ya. Saya beri judul renungan saya hari ini yaitu Tuhan membalikkan keadaan. Ayat ke-24. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud. Bersama saya ucapkan sudah hampir mengepung Daud. 23, sudah hampir mengepung Daud. Ya, artinya Daud hampir ketangkap. Serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Bapak Ibu perhatikan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Dan saya percaya seperti apa yang sering kita deklarasikan dari Mazmur 91. Kalau hari ini kita sedang ada dalam keadaan bahaya, atau kita bilang begini, Pak, masalah saya bukan sampai leher, tapi sudah sampai di pinggirnya hidung. Sebentar lagi tenggelam ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Kita pasti diluputkan, bukan mudah-mudahan diluputkan. Tadi malam Pastor Ruth Julia sudah sampaikan bahwa Tuhan itu adalah Allah Bapa kita, Allah yang peduli. Jadi kita harus punya iman Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ada di dalam krisis, kita ada di dalam titik-titik di mana kita rasa bahwa kita tidak bisa terlepaskan daripada situasi yang buruk, ya. Pernah ada momen ketika hidup terasa seperti dikepung. Mungkin dari depan ada tekanan, dari belakang ada banyak tuntutan kepada kita. Dari kiri ada banyak masalah dan dari kanan juga tidak kalah banyaknya yang namanya ancaman. Kita mau lari, cari jalan keluar, tapi rasanya semuanya tertutup. Itulah yang dialami oleh Daud di padang gurun Maon tadi.
ia bukan sedang santai, Bapak Ibu sekalian, tapi Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Israel yang bernama Saul, yang juga adalah ayah mertuanya sendiri. Dikejar untuk apa? Dikejar untuk dibunuh. Tadi saya udah ajak Bapak Ibu untuk membacanya berulang-ulang, bahwa Saul sudah hampir menangkap Daud. Ya, jadi secara manusia, Daud tinggal menunggu waktunya aja, ya, karena sudah terkepung waktu itu. Tetapi kita lihat justru di titik paling kritis itu Tuhan membalikkan keadaan, ya. Perikop yang kita baca itu bukan sekedar cerita tentang pelarian Daud, tapi ini adalah satu pelajaran penting tentang bagaimana Tuhan yang peduli itu bekerja ketika hidup terasa buntu, dan bagaimana ia bisa membalikkan situasi di waktu yang paling tepat. Jadi yang pertama kita belajar begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan bekerja saat keadaan paling terjepit. Ayo ulangi bersama saya 2, 3. Tuhan bekerja saat keadaan paling terjepit. Saul sudah mengepung Daud dari sisi gunung yang lain. Secara strategi militer, Daud hampir tidak mungkin lolos. Tetapi justru di titik paling sempit itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bertindak. Melalui apa? Melalui serangan orang Filistin ke Israel, yang kemudian memaksa memaksa Saul, raja Israel itu, berhenti mengejar Daud, sehingga dia harus segera pulang ke Israel. Jadi makna rohaninya apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat untuk menolong anak-anaknya. Tuhan juga tidak pernah terlalu lambat menolong anak-anaknya. Tuhan itu bekerja tepat ketika kita merasa sudah terlambat atau amat sangat terlambat. Pertolongan Tuhan sering datang bukan saat kita masih kuat, masih gagah, tapi saat kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, itu adalah mazmur yang sangat terkenal. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengubah perspektif kita, cara pandang kita tentang tekanan, tentang masalah. Masalah itu bukan tanda atau artinya Tuhan itu meninggalkan kita, bukan tanda bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita, ya. Justru di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita harus tenang. Bersama saya ucapkan tenang. 2, 3, tenang, ya. Tuhan tetap memegang kendali. Tetap setia menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita hari demi hari, dan dilarang keras untuk panik, ya. Saya pernah cerita tentang seorang bernama Josh Muller. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Inggris, Bapak Ibu sekalian. Josh Muller adalah orang yang cinta Tuhan, dan dia melayani Tuhan dengan cara membuat suatu panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, untuk anak-anak yang terpinggirkan,
untuk anak-anak yang tidak ada yang mempedulikan. Satu pagi, waktu semua anak sudah duduk di depan meja makan, tetapi ternyata makanan yang akan dimakan oleh anak-anak itu tidak ada. Ya, tidak ada roti, tidak ada susu, dan juga tidak ada uang. Secara logika, ya mustahil anak-anak itu pagi itu bisa makan. Tapi Josh Mueller bilang begini, dia bilang kepada anak-anak itu, ayo kita berdoa untuk makan pagi ini. Dan kemudian Josh Mueller mulai mengucap syukur untuk makanan yang belum ada, untuk susu yang belum ada, dan setelah berkata amin, ya apa yang saya sampaikan juga sering kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya, karena sudah dibukukan juga kisah daripada Josh Mueller ini ya. Beberapa menit kemudian Bapak Ibu sekalian ya, pintu panti asuhan itu ada yang mengetoknya ya. Ternyata seorang bos dari perusahaan roti yang ada di Inggris itu ada di sana. Dia bilang gini, tadi malam saya tidak bisa tidur dan Tuhan itu menyuruh saya untuk membuat roti untuk diberikan kepada anak-anak yang ada di sini. Ya, setelah bos roti ini pergi, Bapak Ibu sekalian, tidak lama kemudian tukang susu datang. Ya, dia bilang begini kepada orang panti asuhan itu, kepada Josh Mueller itu mobil truk saya itu rusak tepat ada di depan panti asuhan ini. Ya, kalau susu ini dibiarkan maka akan segera rusak, nggak bisa dipakai lagi. Jadi lebih baik susu ini saya berikan kepada panti asuhan ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian, di titik paling terjepit Tuhan itu bekerja. Artinya apa? Pertolongan Tuhan sering datang bukan saat kita masih punya cadangan, tetapi saat kita sudah tidak punya apa-apa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, bukan satu kebetulan Bapak Ibu hadir di dalam doa fajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan sungguh-sungguh mau meluputkan setiap kita dari keadaan terkepung, dari keadaan kepepet itu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat bagaimana cara Tuhan membalikkan keadaan. Bagaimana cara Tuhan menolong Daud. Yaitu dengan memakai orang Filistin itu menggempur Israel. Sehingga Saul kemudian perhatiannya bukan lagi kepada Daud, tapi kepada negerinya. Sehingga dia segera meninggalkan Daud yang sudah hampir tertangkap itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memakai situasi politik militer itu untuk menjadi alat pembebasan Daud yang terlihat seperti kebetulan. Tetapi saya ini orang yang paling tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Di dunia ini, di atas muka bumi ini, tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Percayalah Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Maka itu Bapak Ibu ada di dalam doa fajar ini. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita-kita ini. Hari ini situasi politik, situasi dunia tidak sedang baik-baik ya. Baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia.
akibat daripada perang antara Israel Amerika dengan Iran, ya, maka terjadi krisis secara global, ya, sangat berdampak di dalam ekonomi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar, ya, harus sadar bahwa Tuhan itu Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita-kita yang mengasihi Tuhan. Kita harus belajar mengenali perlindungan yang datang daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh menaruh rasa curiga kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, dia nggak punya rancangan yang jahat kepada kita anak-anaknya. Seperti kita sebagai orang tua sama sekali jauh daripada punya niat jahat atau rancangan jahat kepada anak-anaknya. Maka itu kita harus terus membangun ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, maka percayalah hari ini Tuhan pasti tolong kita. Dan di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan juga akan tolong kita. Dalam kitab Esther, Bapak Ibu sekalian, ya, di kitab itu tidak ada mukjizat yang spektakuler. Tidak ada laut yang terbelah. Tidak ada api yang turun dari langit. Tetapi justru disitulah kita melihat karya Tuhan bekerja dengan cara yang sangat halus. Ceritanya begini, Bapak Ibu sekalian. Bangsa Yahudi berada di ambang kehancuran, ya, mau dimusnahkan. Bangsa Yahudi mau dimusnahkan. Haman, pejabat tinggi kerajaan Persia itu berhasil mengeluarkan keputusan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Secara manusia, semuanya tampaknya udah selesai. Tidak ada jalan keluar. Karena keputusan sudah ditetapkan, ya, sudah ada stempel raja bahwa orang-orang Yahudi semua harus dimusnahkan. Orang Yahudi tidak punya kekuatan politik, nggak punya kekuatan militer pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada perlindungan. Tetapi Tuhan sudah bekerja bahkan sebelum orang-orang Yahudi itu sadar. Semuanya terjadi pembalikan keadaan hanya dalam satu malam saja. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian, raja tidak bisa tidur, ya. Ditulis di dalam kitab Esther pasal 6 ayat yang pertama. Kelihatannya sepele, raja tidak dapat tidur. Ya, ditulis pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Tetapi justru disitulah Tuhan bekerja. Karena tidak bisa tidur, raja meminta kitab sejarah kerajaan dibacakan. Kemudian waktu dibacakan kitab sejarah itu ditemukan catatan bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan. Dan fakta yang cukup mengejutkan, Mordekai yang sudah berjasa itu ternyata belum pernah diberi penghargaan, ya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Haman datang ke istana dengan satu tujuan, yaitu meminta izin untuk menggantung Mordekai. Tapi sebelum Haman sempat berbicara, raja tanya kepada Haman, Haman, apa yang harus dilakukan kepada orang yang hendak dihormati raja? Ya,
Haman itu GR, gede rumongso. Wah, ini untuk aku katanya ya. Jadi Haman mengira itu untuk dirinya, ia menyebut pakaian kerajaan, kuda kerajaan, pawai kehormatan. Lalu raja berkata, Haman, lakukanlah semuanya itu kepada Mordekai. Ya, bayangkan suasananya pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang datang untuk membunuh musuhnya justru harus menghormati musuhnya. Orang yang hampir mati itu justru harus diangkat dan dihormati. Dan dari titik itu keadaan berbalik total. Mordekai ditinggikan, Haman dijatuhkan, dan bangsa Yahudi diselamatkan. Semuanya, nggak ada yang dibinasakan. Semuanya dimulai dari satu hal kecil, raja tidak bisa tidur. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan kecil hati. Teruslah berdoa. Nanti akan ada orang-orang yang dibuat oleh Tuhan tidak bisa tidur untuk mengingat Bapak Ibu sekalian. Untuk datang memberkati Bapak Ibu sekalian. Percayalah, Tuhan menolong kita tidak pernah terlambat, tapi Tuhan menolong kita selalu tepat pada waktunya. Terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Materkan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami percaya setiap kami dicintai dan dikasih oleh Engkau. Kami tahu tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilampaui, yang tidak bisa dilalui bersama dengan Engkau. Sebab Engkau Tuhan, master dari segala master, master di atas segala master yang sanggup membalikkan keadaan. Kami percaya Bapa, kami akan terus ada di dalam perhatian dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, pertolongan-Mu atas setiap kami selalu datang tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.